Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Di antara gedung-gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk manusia, ada dunia lain yang hidup di bayang-bayang. Dunia yang tak terlihat tapi nyata. Dan di sudut sebuah jalan sempit berdiri sebuah warung seafood, kaki lima yang selalu ramai, terlalu ramai. Mereka bilang, kalau ingin makan seafood enak dan murah di Jakarta, datanglah ke sini. Ikan, cumi, kepiting, semua segar, semua lezat, semua terasa berbeda. Tapi ada yang aneh, tidak ada satupun kucing liar berkeliaran di sini. Tidak ada satu ekor pun lalat mengerubungi makanan. Di dapur belakang ada satu tempat yang nggak boleh dimasuki sembarang orang. Sebuah ember besar selalu terisi air hitam. Orang-orang bilang itu cuman air rendaman seafood. Tapi ada yang bersumpah pernah melihat sesuatu keluar dari sana, sesuatu yang bukan berasal dari lautan biasa. Ada yang lebih aneh lagi. Ikan, kepiting, udang, semuanya selalu segar. Tapi kapan terakhir kali ada yang melihat Pak Surya pergi ke pasar? Kapan terakhir kali ada yang melihat ikan-ikan itu dikirim ke sini? Stoknya tidak pernah habis, tidak pernah berkurang. Malam itu, seorang pelanggan duduk di meja pojok, makan sendirian, tapi tak ada yang melihatnya pergi. Piringnya masih ada, makanannya masih setengah, kursinya masih hangat, seakan dia baru saja duduk di sana beberapa detik yang lalu. Rudi, anak magang di warung ini, pernah cerita. Suatu malam dia dengar suara aneh dari dapur belakang. Bukan suara minyak mendidih, bukan suara air mengalir, tapi bisikan. Bukan satu, tapi banyak, berlapis-lapis, berulang-ulang memanggil namanya. Rudi, Rudi, suara itu bukan berasal dari orang, tapi dari dalam ember besar berisi air hitam. Kadang, kalau kau cukup beruntung, Pak Surya akan menawarkan sesuatu yang tidak ada di menu. Hidangan spesial, katanya. Tapi kalau kau menerima tawarannya, kalau kau memakannya, kau tidak akan bisa berhenti. Bahkan jika kau ingin. Orang-orang yang sering makan di sini, mereka berubah. Bukan secara drastis, bukan langsung terlihat, tapi perlahan. Matanya makin gelap, kulitnya makin pucat. Kadang, kalau mereka tersenyum, ada sesuatu di balik bibir mereka. Sesuatu yang bukan gigi manusia. Malam itu ada seorang ibu datang bersama anaknya. Bocah itu tidak banyak bicara, hanya menatap satu sudut ruangan dengan wajah pucat. Saat ibunya bertanya, dia berbisik, "Ibu, kenapa ada banyak tangan di bawah meja?" Setiap malam sebelum tutup, lantai dapur selalu basah, seperti baru dipel. Tapi kalau kau perhatikan baik-baik, air itu bukan air biasa. Warnanya lebih gelap, lebih kental, dan kadang ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Di seberang warung ini ada kios rokok kecil. Pemiliknya, Pak Herman, sudah berjualan di sana lebih dari 20 tahun. Dia melihat semuanya, dia tahu sesuatu, tapi setiap kali ada yang bertanya, dia cuma menggeleng, menghisap rokoknya, lalu berbisik pelan, "Jangan tanya, jangan pernah tanya." Dika, karyawan baru, penasaran. Dia berani. Suatu malam, saat Pak Surya sedang sibuk di depan, dia masuk ke dapur sendirian. Dia ingin tahu, ingin melihat sendiri ember hitam itu. Apa yang sebenarnya ada di dalamnya? Kenapa semua orang dilarang mendekat? Tapi sebelum dia bisa melangkah lebih dekat, sesuatu di dalamnya bergerak. Airnya bergolak, seperti ada yang ingin keluar. Malam itu, seorang pengantar galon air datang ke warung. Dia menunggu di belakang, di dekat dapur. Angin malam meniup tirai hitam yang memisahkan area dapur. Tapi di balik kain itu, dia melihat sesuatu. Bukan manusia, bukan Pak Surya. Tapi tangan, kurus, panjang, dan basah. Mencengkeram kain, lalu perlahan menghilang. Ada pelanggan tetap di sini. Seorang pria yang datang hampir setiap malam. Dia tidak pernah berbicara, tidak pernah mengangkat kepala, dia hanya makan, terus makan. Tidak ada yang pernah melihatnya selesai. Dan kalau kau cukup lama duduk di dekatnya, kau akan sadar dia tidak pernah menelan. Orang-orang bilang, warung ini dibangun di atas tanah kosong. Tapi kalau kau mengetuk lantainya dengan pelan, suaranya aneh, seperti kosong,
Seperti di bawahnya ada sesuatu yang lebih dalam, bukan tanah, bukan beton, tapi sesuatu yang bergerak, sesuatu yang hidup. Ada satu benda yang selalu Pak Surya bawa kemana-mana. Buku catatan kecil dengan sampul coklat lusuh. Bukan buku kas biasa. Bukan daftar belanja. Di dalamnya hanya ada angka-angka, nama-nama, dan simbol-simbol yang tak seorang pun mengerti. Beberapa karyawan yang pernah mengintip isinya, besoknya tidak pernah kembali bekerja. 3 minggu lalu, seorang pelanggan hilang setelah makan di sini. Semua orang mengira dia sudah pergi, menghilang begitu saja. Tapi kemarin malam, dia kembali. Duduk di tempat yang sama, makan dengan lahap seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi ada yang berbeda, kulitnya lebih pucat, matanya lebih kosong. Dan kalau kau mendekat, ada bau amis yang aneh dari tubuhnya. Beberapa karyawan pernah mengalami ini. Saat warung sudah tutup, saat mereka sedang membersihkan meja, mereka mendengar suara. Bisikan pelan memanggil nama mereka, suara yang berasal dari dapur. Tapi saat mereka mengintip ke dalam, tidak ada siapa-siapa. Hanya ember besar berisi air hitam yang bergetar, seolah sedang tertawa. Makan di sini memang enak, tapi kalau kau perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang aneh dengan makanannya. Pernah ada pelanggan yang mengeluh ikan bakarnya terasa terlalu hidup. Saat dia memotong dagingnya, kepalanya bergerak sedikit. Katanya, itu cuma halusinasi. Tapi kalau begitu, kenapa setiap gigitan terasa seperti ada sesuatu yang menggeliat di dalam mulut? Aku pernah kerja di sana dulu, cuma 2 minggu. Aku pikir cuma warung seafood biasa. Sampai suatu malam aku lihat sesuatu di dapur. Aku nggak bisa cerita banyak, cuma satu hal yang bisa aku bilang. Jangan makan di sana. Kalau kau sudah makan sekali, mereka akan tahu siapa engkau. Mereka akan mencarimu. Dan kalau kau dengar suara bisikan malam ini, jangan pernah menoleh. Malam itu seorang pelanggan datang seperti biasa, duduk di pojok makan tanpa henti. Tapi ada satu hal yang membuat pelayan gemetar ketakutan. Saat dia menyapu lantai, dia sadar pria itu tidak memiliki bayangan. Kursinya ada bayangan, meja juga, tapi dia sendiri tidak ada. Dan saat pelayan itu mengangkat kepala, pria itu sedang menatapnya dengan mata yang terlalu hitam. Di dapur, ada satu area yang ditutupi tirai hitam. Tidak ada yang tahu apa yang ada di baliknya. Tidak ada yang berani bertanya. Tapi suatu malam seorang karyawan baru hampir menarik tirainya. Sebelum sesuatu dari dalam menghela napas panjang, berat, basah. Dan saat itu juga Pak Surya muncul entah dari mana dan berbisik, "Jangan pernah buka itu. Kalau kau ingin pulang malam ini." Pernah ada seorang pelanggan yang mengeluh tentang bau amis di tangannya setelah makan di sini. Dia mencuci tangan berkali-kali, pakai sabun, pakai alkohol, pakai parfum. Tapi baunya tidak hilang, malah makin menyengat. Sampai akhirnya dia sadar bau itu bukan berasal dari makanannya. Bau itu berasal dari dirinya sendiri. Malam itu, seorang karyawan sendirian di dapur. Dia berdiri di dekat ember besar yang selalu tertutup rapat. Tapi entah kenapa malam itu embernya sedikit terbuka. Airnya hitam pekat, tenang, lalu muncul gelembung kecil. Lalu suara. Bukan suara air, bukan suara ombak, tapi suara bisikan. Seperti ada sesuatu yang berbicara dari dalam air. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Seorang tukang parkir di sekitar warung pernah bersumpah, dia tidak pernah melihat Pak Surya tidur. Warung tutup jam 2 pagi, tapi pukul 5 pagi, dia masih ada di sana. Berdiri di balik dapur, menyiapkan ikan, menatap ke dalam ember hitam, tidak peduli pagi, siang, atau malam, Pak Surya selalu ada di sana. Selalu dengan baju yang sama, selalu dengan senyum yang sama, tapi tidak ada yang pernah melihatnya berkedip. Ada satu pelanggan yang selalu datang setiap malam. Dia duduk di meja yang sama, memesan makanan yang sama. Tapi malam itu dia terlihat berbeda. Wajahnya pucat, keringat mengalir deras. Tangannya gemetar saat mengambil sumpit, tapi dia tetap makan. Seperti ada sesuatu yang memaksanya. Dan saat pelayan bertanya apakah dia baik-baik saja, dia berbisik pelan, "Aku nggak bisa berhenti." Dapur warung ini memang selalu bersih. Tapi kalau kau perhatikan baik-baik, kalau kau berdiri di sana cukup lama, kau bisa merasakan sesuatu. Lantai yang sedikit bergetar seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Seolah warung ini tidak berdiri di atas tanah,
tapi di atas sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum bangun sepenuhnya. Seorang karyawan baru pernah bertugas memasak kaldu di dapur. Malam itu, saat dia membuka tutup panci dan mengaduk isinya, dia melihat sesuatu di permukaan air. Wajah seseorang, mata yang terbuka lebar menatapnya dari dalam kaldu yang mendidih. Dia yakin itu hanya halusinasi, sampai Pak Surya datang tersenyum dan berbisik, "Jangan diaduk terlalu dalam." Warung ini selalu ramai, bukan cuma pelanggan, tapi juga kucing liar yang suka mengais sisa makanan. Tapi kalau kau perhatikan baik-baik, kau akan sadar satu hal. Setiap malam ada kucing baru, tapi kucing yang datang kemarin tidak pernah terlihat lagi. Mereka tidak pergi, mereka menghilang, tanpa suara, tanpa jejak, hanya tersisa bekas cakaran kecil di lantai dekat dapur. Warung ini sudah berdiri selama lebih dari 20 tahun. Pemiliknya, Pak Surya, ada di foto pembukaan warung ini. Tapi ada satu hal yang aneh. Semua pegawai di foto itu sudah berubah, menua, atau bahkan sudah tidak bekerja di sini lagi. Tapi Pak Surya, wajahnya tetap sama. Tidak ada kerutan, tidak ada uban. Seolah waktu tidak pernah menyentuhnya. Suatu malam, seorang pria tua datang ke warung. Bukan untuk makan, tapi untuk mencari seseorang. Dia melihat sekeliling, wajahnya penuh kebingungan. Lalu dia menunjuk ke arah dapur dan bertanya, "Di mana Surya?" Pelayan yang melayaninya tertawa kecil. "Pak Surya ada di sana, Pak," seperti biasa. Tapi pria tua itu menggeleng. Wajahnya semakin tegang. "Bukan. Surya yang aku kenal sudah mati 30 tahun yang lalu." Warung ini memang selalu sibuk, tapi ada satu hal yang aneh, asap dari dapurnya tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan saat warung sudah tutup, bahkan saat semua api sudah dimatikan. Kalau kau berdiri di dekat dapur saat tengah malam, kau bisa mencium aroma itu. Seperti sesuatu yang masih dimasak, meskipun tidak ada siapapun di sana. Setiap pagi ada orang-orang yang datang untuk mengantarkan bahan makanan. Ikan segar, bumbu dapur, semuanya masuk ke dalam dapur. Tapi ada satu hal yang tidak pernah diperhatikan orang-orang. Ada beberapa pengantar yang masuk ke warung ini, dan tidak pernah keluar lagi. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, tidak ada yang pernah menanyakan. Pak Surya memang selalu tersenyum ramah kepada semua pelanggan. Tapi kalau kau perhatikan baik-baik, saat dia berbicara denganmu, saat dia berdiri di depan warung, kau akan sadar ada sesuatu di belakangnya. Bukan pegawai, bukan pelanggan, sesuatu yang tidak pernah bergerak, tidak pernah keluar dari dapur, tapi selalu ada di sana, mengawasi. Di dapur warung ini, lantainya selalu basah. Tidak peduli seberapa sering dipel, selalu ada genangan air yang muncul dari sela-sela lantai kayu. Tapi ini bukan air biasa, ini air asin, air laut. Seolah sesuatu di bawah sana masih bernapas. Seolah warung ini tidak pernah benar-benar ada di daratan. Warung ini berdiri di tengah kota, jauh dari pantai. Tapi di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, beberapa orang bersumpah mereka bisa mendengar suara ombak, suara air yang menghantam batu karang, seperti ada lautan yang bersembunyi di balik dinding dapur, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Pernah ada seorang karyawan yang penasaran dengan lantai basah di dapur. Dia berpikir mungkin ada kebocoran pipa, mungkin warung ini berdiri di atas sungai kecil, tapi malam itu saat dia sendirian, dia mencoba mendengarkan lebih dekat. Dia menempelkan telinganya ke lantai kayu, dan apa yang dia dengar membuatnya langsung berdiri dan berlari keluar. Karena di bawah sana, dia tidak mendengar suara air bocor. Dia mendengar sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bergerak. Buku catatan Pak Surya selalu penuh dengan nama-nama pelanggan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan siapapun. Nama-nama di dalam buku itu kadang menghilang, bukan dihapus, bukan dicoret. Mereka perlahan memudar seolah tidak pernah ada. Dan setiap kali sebuah nama hilang, seseorang di sekitar warung ini juga ikut menghilang. Makan di warung ini memang nikmat, tapi ada pelanggan yang pernah menceritakan hal aneh setelah makan di sini. Saat dia duduk sendirian, saat dia melihat bayangannya di lantai, dia sadar ada sesuatu yang aneh. Ada bayangan lain, bukan miliknya, dan bayangan itu juga sedang makan. Seorang pelanggan pernah bertanya pada Pak Surya, "Sejak kapan Bapak mulai usaha ini?" Pak Surya hanya tersenyum. "Sudah lama sekali," tapi saat ditanya lagi, "Pernah kepikiran untuk pensiun?" Senyumnya menghilang, dan dengan suara pelan dia menjawab,
aku nggak bisa pergi. Mereka nggak akan membiarkanku pergi. Makanan di warung ini memang segar, sangat segar. Tapi ada seorang pelanggan yang bersumpah saat dia mengangkat sepotong ikan ke mulutnya, ikan itu bergerak. Bukan karena angin, bukan karena refleksi cahaya, tapi karena sesuatu di dalamnya masih hidup. Hidup. Dan saat dia menjatuhkan sumpitnya ketakutan, Pak Surya hanya tersenyum dan berkata, "Tenang saja, mereka memang susah mati." Warung ini sudah berdiri sejak lama, tapi tidak ada yang tahu siapa pemilik pertamanya. Ada satu foto lama yang tergantung di dinding, memperlihatkan seorang pria berdiri di depan warung ini, bertahun-tahun lalu. Tapi anehnya, setiap kali seseorang mencoba mencari tahu tentang pria itu, tidak ada yang bisa menemukan namanya. Tidak ada jejaknya, tidak ada kabar tentang kemana dia pergi, seolah dia tidak pernah ada. Kadang saat warung ini sudah tutup, ada orang-orang yang masih mendengar suara dari dalam, suara langkah kaki, suara piring yang dipindahkan, dan kadang suara berbisik, bukan satu suara, tapi banyak, seperti ada banyak orang yang sedang berbicara, meskipun warung ini seharusnya sudah kosong. Pak Surya terkenal sebagai orang yang selalu memastikan kualitas makanannya, tapi ada satu hal yang aneh, tidak ada yang pernah melihatnya makan, tidak sekalipun. Dia selalu memasak, selalu memastikan pelanggan puas, tapi saat makanannya ada di depannya, dia hanya tersenyum dan mendorong piringnya ke samping, seolah makanan itu bukan untuknya. Tidak ada yang tahu sejak kapan ember hitam itu ada di sana. Tidak ada yang pernah melihat Pak Surya mengisinya. Tapi yang lebih aneh, ember itu tidak pernah kosong. Tidak peduli berapa kali digunakan. Tidak peduli berapa kali diangkat, airnya selalu ada. Selalu penuh. Dan suatu malam, seorang karyawan baru mencoba melihat lebih dalam, hanya untuk berlari keluar dengan wajah pucat. Dia tidak pernah mengatakan apa yang dia lihat. Dia hanya berbisik pelan, itu bukan air. Ada satu jenis pelanggan yang jarang datang. Mereka tidak melihat menu, tidak bertanya harga. Mereka hanya berbisik satu kalimat ke Pak Surya, "Saya mau menu khusus." Dan setiap kali itu terjadi, dapur langsung dikunci. Tidak ada yang boleh masuk. Tidak ada yang boleh melihat apa yang dimasak. Tapi, yang lebih aneh, pelanggan itu tidak pernah datang lagi ke warung ini. Seolah sekali cukup untuk mereka. Meja nomor 4 di sudut warung ini selalu kosong. Bukan karena orang tidak mau duduk di sana, tapi karena setiap kali seseorang duduk di sana, mereka merasa tidak nyaman. Ada sesuatu di meja itu, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dan kalau kau perhatikan baik-baik, di permukaan kayunya ada goresan samar, bekas kuku. Seolah seseorang pernah duduk di sana dan tidak ingin pergi. Pak Surya dikenal sebagai pria yang ramah. Senyumnya selalu hangat, selalu membuat pelanggan merasa nyaman. Tapi ada yang pernah berkata, kalau kau melihatnya cukup lama, senyumnya terasa berbeda, terlalu lebar, terlalu lama. Seolah bukan senyum manusia, tapi sesuatu yang sedang mencoba terlihat manusiawi. Setiap kali hujan turun di warung ini, udara selalu berubah. Bukan bau tanah basah, bukan aroma masakan, tapi sesuatu yang lebih tajam, lebih aneh. Seperti bau besi atau bau darah. Dan orang-orang yang mengenal warung ini cukup lama tahu satu hal, kalau bau itu semakin kuat berarti sesuatu baru saja selesai dimasak. Di belakang warung ini ada satu pintu yang tidak pernah dibuka. Tidak oleh pelanggan, tidak oleh pegawai baru. Hanya Pak Surya yang tahu apa yang ada di baliknya. Tapi suatu malam seseorang melihat pintu itu sedikit terbuka dan dari dalam terdengar suara gemuruh, suara air yang bergerak, seperti ombak yang berdebur, menunggu sesuatu, menunggu seseorang. Tidak ada yang berani mendekati ember hitam itu. Tapi suatu malam seorang pegawai baru ditugaskan membersihkan dapur sendirian. Dia melihat ke dalam ember dan hampir berteriak. Karena di dalam air pekat itu, dia melihat sesuatu bergerak. Lalu perlahan, jari-jari pucat muncul ke permukaan. Bukan ikan, bukan bangkai, tapi tangan manusia. Dan saat dia terpaku ketakutan, tangan itu mulai naik lebih tinggi. Beberapa orang tua di sekitar warung ini pernah mendengar cerita tentang pemilik sebelum Pak Surya. Tapi anehnya, setiap kali ada yang mencoba menyebut namanya, sesuatu selalu terjadi. Gelas jatuh,
Lampu berkedip, pintu dapur tertutup sendiri. Seolah ada yang tidak ingin nama itu diucapkan. Seolah nama itu tidak boleh diingat. Kadang, kalau kau berbicara di warung ini, perhatikan bayanganmu di lantai. Karena ada orang yang pernah menyadari sesuatu yang mengerikan, bayangan mereka tidak selalu mengikuti gerakan mereka. Kadang, bayangan itu bergerak lebih dulu. Kadang, bayangan itu menjawab. Warung ini selalu ramai, tapi ada satu malam setiap bulan di mana tidak ada seorang pun yang datang. Pegawai diliburkan, pelanggan tidak ada. Tapi kalau kau lewat depan warung pada malam itu, kau masih bisa melihat sesuatu. Kursi yang bergeser sendiri, pintu yang sedikit terbuka, dan suara piring yang diletakkan di meja. Seolah warung ini masih melayani tamu, tapi bukan manusia. Beberapa pegawai pernah melihat Pak Surya berdiri sendirian di belakang warung, menatap ke arah gelap. Tidak ada yang tahu apa yang dia lihat, tapi yang lebih mengerikan adalah suara yang mereka dengar. Bukan suara jalanan, bukan suara pelanggan, tapi suara dari dalam tanah. Dari bawah warung, memanggil pelan, "Surya, waktunya pulang." Setiap malam pintu dapur selalu dikunci. Tapi ada satu malam, seorang pegawai menyadari sesuatu yang aneh. Tidak peduli berapa kali dia memutar kunci, tidak peduli seberapa kuat dia menutupnya, pintu itu selalu terbuka sendiri. Seolah ada sesuatu di dalam yang tidak mau dikurung. Seolah ada yang ingin keluar. Di warung ini semua makanan dibuat segar, tapi ada pelanggan yang pernah melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur berhari-hari. Dia memesan ikan bakar, aromanya menggugah selera, tapi saat dia menatap lebih dekat, insangnya bergerak. Seolah ikan itu masih hidup, seolah ikan itu masih bernafas. Warung ini selalu buka sampai larut, tapi ada sesuatu yang aneh menjelang subuh. Langit di atas kota mulai berubah warna, perlahan terang. Tapi di atas warung ini tetap gelap, seolah ada sesuatu yang menahannya. Seolah cahaya tidak boleh masuk ke tempat ini. Setiap pagi, pegawai selalu membersihkan meja dan kursi. Tapi ada satu kursi yang selalu basah. Bukan karena hujan, bukan karena tumpahan. Kursi itu selalu lembab, seolah baru saja diduduki seseorang yang keluar dari dalam air. Seolah ada sesuatu yang duduk di sana setiap malam. Kadang di tengah malam, seseorang yang lewat bisa melihat Pak Surya masih berdiri di dapur, sendirian. Tapi dia tidak diam. Dia berbicara, berbisik pelan, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada pegawai, tidak ada pelanggan. Hanya dia dan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Warung ini akan selalu ada. Tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba mencari tahu rahasianya. Tidak peduli berapa banyak cerita yang beredar. Setiap malam kursi-kursi tetap terisi. Setiap piring tetap kosong saat pelanggan pergi. Dan setiap kali seseorang bertanya, Pak Surya hanya akan tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Mungkin itulah harga yang harus dibayar. Harga untuk warung yang tidak pernah sepi, harga untuk makanan yang selalu terasa istimewa. Karena dalam setiap gigitan, dalam setiap suapan, ada sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang masih hidup, sesuatu yang terus menunggu. Dan jika kau datang ke sini suatu malam, sendirian, dan mendengar seseorang berbisik di telingamu meski tidak ada siapa-siapa, jangan menoleh, cukup habiskan makananmu, bayar dengan tenang, dan pergilah sebelum kau menjadi bagian dari menu berikutnya.